Halo penyembah Tuhan maupun penyembah batu ginjal, atau apapun yang kalian sembah. Coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernahkah Anda berhenti sejenak, mungkin saat melihat berita bencana alam, mendengar cerita teman yang kehilangan pekerjaan, atau bahkan ketika kucing peliharaan Anda tiba-tiba sakit, lalu terlintas pertanyaan sederhana. Jika memang ada sosok Maha Pengasih yang mengatur semesta, mengapa Ia tidak menciptakan dunia yang langsung nyaman dan bahagia tanpa perlu ujian? Pertanyaan ini bukan berasal dari amarah, melainkan dari rasa ingin tahu yang telah lama menjadi bagian dari perbincangan filsafat, sains kognitif, dan etika sekuler manusia. Banyak pemikir baik dari ranah sains kognitif, biologi evolusioner maupun etika sekuler mengamati bahwa narasi tentang ujian kehidupan sebagai bentuk kasih sayang ilahiyah menyisakan lubang logika yang cukup besar ketika dihadapkan pada analogi paling sehari-hari, hubungan kita dengan hewan peliharaan. Bayangkan Anda memelihara seekor kucing di rumah. Anda mencintainya, menyediakan makanan terbaik, tempat tidur empuk, mainan, bahkan mungkin membawanya ke dokter hewan secara rutin. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Anda untuk secara sengaja menaruh seekor ular di dalam kandangnya hanya untuk menguji seberapa besar kucing itu mencintai Anda atau untuk mengajarkan kesabaran padanya. Tindakan seperti itu akan dianggap sebagai kekejaman, bukan kasih sayang. Persis di titik ini, sejumlah filsuf moral dan ilmuwan otak seperti Patricia Churchland yang meneliti dasar biologis moralitas menunjukkan bahwa naluri pengasuhan pada mamalia, termasuk manusia, secara universal mengarah pada upaya meminimalisir penderitaan pihak yang diasuh, bukan menambahkannya dengan alasan ujian. Data dari etologi memperlihatkan bahwa induk kucing, anjing atau primata tidak pernah merancang skenario stres buatan untuk anaknya demi pembelajaran spiritual. Mereka justru menciptakan lingkungan seaman mungkin agar anaknya bisa tumbuh dengan otak yang berkembang optimal. Nah, dari sini muncul perbandingan yang sering diajukan oleh para skeptis dan peneliti di bidang cognitive science of religion. Jika seorang manusia biasa yang penuh keterbatasan saja mengerti bahwa cinta berarti menghilangkan ancaman yang bisa ia kendalikan, mengapa sosok yang diklaim maha tahu, maha kuasa, dan maha kasih justru melakukan sebaliknya? Argumen ini tidak langsung menyimpulkan ketiadaan Tuhan, melainkan meletakkan data bahwa atribut Maha Pengasih dan perilaku memberi ujian yang menyakitkan memiliki tegangan yang sangat serius ketika diukur dengan parameter kasih sayang manusiawi yang paling mendasar. Parameter yang oleh banyak neuroscientist justru dianggap sebagai produk evolusi sistem limbik yang bertujuan mempertahankan spesies, bukan rancangan eksternal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk menyampaikan satu catatan awal. Video ini akan mengulas sudut pandang yang tidak berpijak pada kepercayaan agama atau keberadaan Tuhan, dan berfokus pada penalaran logis serta temuan-temuan ilmiah yang dikumpulkan dari berbagai disiplin ilmu. Topik yang dibahas bisa jadi sensitif bagi sebagian pemirsa yang memegang keyakinan tertentu. Kami tidak bermaksud menyerang, mengejek, atau merendahkan keyakinan pribadi siapapun. Tujuan kami adalah menghadirkan satu perspektif yang sudah lama berkembang di dunia akademik dan rasional sebagai bahan refleksi yang bisa diterima atau ditolak secara bebas. Jika Anda merasa tidak nyaman, tidak apa-apa untuk berhenti di sini. Namun jika Anda siap mendengarkan rangkaian data dan argumen ini sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Kembali ke analogi kucing tadi. Ada sebuah lapisan yang sering ditambahkan dalam diskusi ini, bahwa ujian dari Tuhan sebetulnya mirip dengan cara orang tua mendidik anaknya. Orang tua membiarkan anaknya jatuh saat belajar berjalan, memberi soal matematika yang sulit, atau membiarkan mereka menghadapi kegagalan agar tumbuh tangguh. Namun, ketika kita amati lebih teliti, analogi ini sebetulnya mendukung argumen skeptis, bukan menghapusnya. Sebab, orang tua membiarkan anak menghadapi tantangan justru karena mereka tidak bisa mengontrol seluruh realitas di luar rumah. Mereka tidak bisa menghentikan hujan, melenyapkan virus, atau menjamin tidak akan ada teman yang menyakiti hati anaknya di sekolah. Pelatihan dan pembiaran tantangan terukur itu terjadi dalam konteks keterbatasan. Orang tua sedang mempersiapkan anak untuk dunia yang tidak mereka ciptakan dan tidak mereka kendalikan sepenuhnya.
Di sisi lain, jika kita bekerja dengan definisi Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengatur, maka tidak ada dunia luar yang lepas dari kendalinya. Semesta beserta seluruh hukum alam adalah ciptaannya. Ia bisa saja, secara logis, menciptakan realitas di mana setiap makhluk langsung memiliki kebajikan, ketangguhan, dan kebahagiaan tanpa perlu melewati menuai luka. Dalam ilmu komputer dan teori simulasi, kita mengenal konsep initial conditions dan parameters. Jika Anda seorang programmer maha kuasa yang merancang simulasi, Anda tidak perlu menyiksa karakter di dalamnya untuk menguji loyalitas, karena Anda bisa langsung menanamkan seluruh kapasitas tersebut ke dalam kode dasarnya. Sejumlah pakar etika kecerdasan buatan, seperti Nick Bostrom, dalam diskusi-diskusi tentang simulation argument, justru menyentuh masalah ini secara tidak langsung. Pengatur maha kuasa yang baik tidak akan merancang penderitaan yang tidak perlu untuk tujuan informasi yang sebenarnya sudah dimilikinya secara sempurna. Karena Tuhan dalam konsep teistik dipahami maha tahu, ia sudah mengetahui hasil dari setiap ujian bahkan sebelum ujian itu diberikan. Ujian dalam kerangka kemahatauan kehilangan fungsi pedagogisnya. Ia berubah menjadi pajangan penderitaan yang hasil akhirnya sudah pasti dalam pengetahuan sang pengatur. Beberapa kajian antropologi, seperti yang dirangkum oleh Pascal Boyer dalam Religion Explained, memperlihatkan bahwa narasi ujian sebagai bukti cinta sering berfungsi sebagai mekanisme kognitif pasca kejadian. Otak manusia secara alamiah mencari pola dan makna dalam penderitaan acak, sebuah fenomena yang oleh psikolog evolusioner disebut agency detection yang berlebihan. Saat sesuatu yang buruk terjadi, lebih mudah bagi otak untuk menyusun cerita bahwa ada maksud di baliknya, entah ujian, peringatan, atau hikmah, daripada menerima bahwa dunia ini bekerja melalui proses impersonal, seperti pergerakan lempeng tektonik, mutasi acak, dan dinamika sosial, yang sama sekali tidak peduli pada kesejahteraan individu. Data-data dari fisika, biologi, dan psikologi tidak memerlukan variabel Tuhan untuk menjelaskan mengapa ujian dan tantangan ada. Variabel itu menjadi tambahan yang, menurut analisis dari banyak ilmuwan seperti Sean Carroll dan Lawrence Krauss, tidak memberikan daya prediksi maupun daya penjelasan yang lebih baik. Ketika kita mendorong logika analogi kucing ini lebih dalam, kita sebenarnya sedang menyentuh persoalan yang dalam literatur filsafat sains disebut sebagai problem of unnecessary suffering atau penderitaan yang tidak perlu. Para etolog dan ahli perilaku hewan telah mendokumentasikan secara luas bahwa di alam liar, penderitaan bukanlah pengecualian, melainkan fitur yang menyatu erat dengan proses seleksi alam. Seekor anak rusa dimakan hidup-hidup oleh sekawanan serigala. Seekor burung mati perlahan karena infeksi parasit. Bayi penyu yang baru menetas harus berlari menuju laut sambil sebagian besar dari mereka disambar camar. Ini bukan skenario ujian spiritual, melainkan hasil langsung dari tekanan seleksi dan dinamika ekosistem yang bekerja buta terhadap kesejahteraan individu. Richard Dawkins dalam berbagai tulisannya tentang evolusi kerap menyitir data bahwa alam semesta yang diatur oleh seleksi alam tidak memiliki kapasitas untuk belas kasih. Ia hanya mempertahankan apa yang berhasil bereproduksi. Jika kita memproyeksikan sosok Maha Pengasih ke dalam sistem semacam ini, maka yang kita dapatkan justru kontradiksi yang mencolok. Sang perancang tampak sangat hemat dalam menyebar kebahagiaan, namun sangat dermawan dalam mendistribusikan mekanisme rasa sakit. Di titik ini ada perbedaan mendasar antara dua pernyataan. Penderitaan bisa menghasilkan pertumbuhan karakter, dan penderitaan sengaja dirancang oleh agen Maha Penyasih agar manusia bertumbuh. Yang pertama adalah pengamatan psikologis yang valid. Penelitian dalam psikologi pasca trauma misalnya menunjukkan bahwa sebagian orang melaporkan apa yang disebut post-traumatic growth, berupa peningkatan resiliensi, penghargaan hidup, atau perubahan prioritas setelah melewati masa sulit. Namun yang kedua adalah klaim kosmis yang tidak otomatis mengikuti dari yang pertama. Seperti kucing yang mungkin secara tidak sengaja belajar menghindari bahaya setelah ekornya terinjak, kita tidak lantas menyimpulkan bahwa pemiliknya sengaja menginjak ekor itu sebagai metode pengajaran.
Para peneliti di bidang Cognitive Science of Religion, seperti Justin Barrett, memang mencatat bahwa manusia memiliki kecenderungan kuat untuk membaca intensi di balik peristiwa acak. Namun kecenderungan ini adalah bias kognitif, bukan bukti keberadaan intensi itu sendiri. Salah satu argumen paling tajam yang diajukan oleh para pemikir skeptis terhadap gagasan ujian sebagai cinta adalah argumen dari skala dan distribusi penderitaan. Jika ujian diberikan untuk menguji atau menguatkan iman individu, mengapa dosis ujian terdistribusi secara begitu timpang dan acak? Data dari epidemiologi dan kesehatan global memperlihatkan bahwa seorang anak yang lahir di zona perang kronis dengan malnutrisi akut dan tanpa akses air bersih menghadapi ujian yang secara kuantitatif jauh lebih berat dibandingkan seseorang yang lahir di keluarga berkecukupan di negara damai. Kalau ujian itu memang semacam kurikulum ilahi yang dirancang dengan kasih, maka ketimpangan ekstrim ini menyerupai kurikulum yang sebagian murid diberi soal aljabar ringan, sementara sebagian lain diguyur soal doktoral tanpa jeda, tanpa guru, dan tanpa buku. Dalam konteks manusia, kita akan menyebut sistem seperti itu gagal dan tidak adil, bukan penuh cinta. Lebih jauh, data dari ilmu saraf memberi perspektif tambahan. Otak manusia bereaksi terhadap stres kronis dengan cara-cara yang seringkali destruktif, bukan konstruktif. Penelitian tentang Adverse Childhood Experiences atau ACE menunjukkan korelasi kuat antara pengalaman buruk di masa kecil seperti kekerasan, penelantaran, atau kehilangan dengan peningkatan resiko gangguan mental, penyakit jantung, dan penyalahgunaan zat di kemudian hari. Sistem saraf yang terus-menerus terpapar kortisol tinggi mengalami perubahan struktural di amigdala dan hipokampus yang merusak kapasitas regulasi emosi. Jadi, gagasan bahwa ujian selalu membuat lebih kuat tidak sepenuhnya akurat. Pada banyak orang, dosis ujian justru melampaui ambang adaptif dan berubah menjadi racun yang efeknya menetap seumur hidup. Jika memang ada perancang yang maha tahu tentang neurologi manusia, ia tentu paham bahwa parameter desain ciptaannya sendiri tidak mendukung konsep ujian massal tanpa panduan. Lagi-lagi, data lebih konsisten dengan model alamiah. Stres terjadi sebagai efek samping dari dunia yang kompleks, bukan sebagai kurikulum yang dirancang secara personal. Kita bisa berhenti sejenak dan mengamati bagaimana argumen tentang ujian cinta ini berinteraksi dengan konsep doa dan intervensi. Jika Tuhan mengasihi dan kadang menyelamatkan seseorang dari bahaya melalui doa, maka implikasinya adalah Tuhan bisa melakukan intervensi untuk menghilangkan penderitaan, namun memilih untuk melakukannya sangat selektif. Data dari studi medis berskala besar seperti STEP Project yang meneliti efek doa intersesori terhadap pasien operasi jantung tidak menemukan perbedaan signifikan antara kelompok yang didoakan dan yang tidak didoakan. Bahkan dalam beberapa subkelompok yang mengetahui dirinya didoakan, justru muncul sedikit peningkatan komplikasi, diduga karena efek kecemasan. Bagi para peneliti, ini bukan berarti doa tidak berguna secara psikologis bagi pendoa, melainkan menunjukkan bahwa alam semesta beroperasi dengan konsistensi yang tidak memperlihatkan adanya jalur intervensi personal. Dalam kerangka konsistensi inilah, penderitaan tidak lagi tampak sebagai instrumen cinta yang selektif dan misterius, melainkan sebagai hasil netral dari sistem kausal yang bisa dipelajari dan seiring kemajuan sains dan empati manusia, bisa dikurangi. Ada pula yang berargumen bahwa tanpa ujian, manusia tidak akan mengenal kebaikan seperti keberanian, ketabahan, atau belas kasih. Namun, argumen ini, ketika ditempatkan di bawah analisis logis tentang kemahakuasaan, kembali menghadapi jalan buntu. Jika Tuhan Maha Kuasa, Ia bisa saja menciptakan realitas di mana keberanian, ketabahan, dan empati hadir sebagai disposisi bawaan tanpa perlu dipicu oleh tragedi. Di laboratorium realitas virtual sekalipun, seorang desainer bisa langsung mengkodekan karakter agar memiliki profil kepribadian tangguh sejak awal simulasi tanpa perlu dinyiksa dulu.
Maka mengatakan bahwa Tuhan perlu menggunakan penderitaan sebagai alat adalah pernyataan yang justru membatasi kemahakuasaannya. Sebuah paradoks internal yang oleh para filsuf seperti J.L. Mackie sudah diidentifikasi dalam formulasi klasik Problem of Evil. Data logisnya sederhana. Jika Tuhan bisa mencapai tujuan X tanpa sarana penderitaan, namun tetap memilih sarana penderitaan, maka atribut Maha Kasih menjadi sulit dipertahankan. Dari perspektif biologi evolusioner, keberanian dan ketabahan bukanlah hadiah dari ujian metafisik, melainkan sifat-sifat yang diseleksi secara alamiah karena membantu leluhur kita bertahan. Nenek moyang yang bertahan menghadapi predator, bencana, atau konflik antar kelompok mewariskan sistem saraf yang responsif terhadap ancaman. Empati sendiri memiliki dasar neurologis di cingulate cortex anterior dan sistem mirror neuron. Ia berkembang karena meningkatkan kohesi kelompok dan peluang bertahan hidup spesies sosial seperti kita. Jadi, kebajikan-kebajikan yang katanya hanya bisa lahir dari ujian, ternyata memiliki riwayat alamiah yang bisa dijelaskan tanpa menyelipkan sosok penguji di sela-sela gen dan seleksi alam. Semua ini tidak lantas berarti para ilmuwan atau skeptis menyangkal realitas makna subjektif yang ditemukan individu dalam penderitaannya. Secara fenomenologis, pengalaman manusia menghadapi tantangan dan menemukan makna adalah data psikologis yang sah. Namun dari makna personal ke klaim metafisik tentang entitas Maha Kasih yang menyusun penderitaan sebagai surat cinta, terdapat lompatan logis yang tidak dijembatani oleh bukti empiris manapun. Ahli saraf dan filosof seperti Sam Harris kerap menunjukkan bahwa kita bisa menghormati kedalaman pengalaman manusia tanpa harus mengatribusikannya pada arsitek gaib yang anehnya merancang penderitaan anak-anak sebagai cara mengasihi orang tuanya. Semakin kita mengumpulkan data dari berbagai lini, semakin tampak satu motif berulang. Tuhan, sebagaimana didefinisikan oleh banyak tradisi, adalah variabel tambahan yang tidak menambah kejelasan. Dunia beserta penderitaan dan kebahagiaannya sudah sepenuhnya koheren dalam kerangka sebab akibat alami. Menambahkan Tuhan justru menciptakan pertanyaan baru yang jauh lebih sulit. Mengapa Tuhan yang Maha Kasih memilih cara yang tampak begitu mirip dengan ketidakpedulian? Inilah pertanyaan yang dalam perbincangan filsafat sering berujung pada kesimpulan bahwa hipotesis Tuhan tidak efisien secara penjelasan. Ketika kita memelihara kucing, kita tidak perlu menambahkan variabel dewa kucing untuk memahami mengapa kucing kita sakit. Kita cukup memanggil dokter hewan. Maka, dalam skala kosmik, banyak pemikir berargumen bahwa kita juga tidak perlu menambahkan variabel Tuhan untuk memahami mengapa alam bekerja sebagaimana adanya, termasuk ketika alam itu menyajikan apa yang kita sebut sebagai ujian dan tantangan. Dalam khazanah epistemologi dan filsafat sains, dikenal sebuah prinsip hemat yang disebut pisau Occam. Dari beberapa penjelasan yang tersedia, penjelasan yang paling sedikit menambahkan asumsi tak perlu cenderung lebih layak dipegang. Menariknya, prinsip ini bukan sekadar preferensi estetis para akademisi, melainkan telah menjadi kompas andal dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ketika kita menyaksikan petir menyambar, kita tidak lagi menambahkan entitas dewa petir, karena kita sudah memiliki fisika atmosfer. Ketika wabah melanda, kita tidak lagi menyisipkan murka ilahi karena kita sudah memiliki epidemiologi dan mikrobiologi. Dalam setiap kasus, variabel supernatural terbukti merupakan tambahan yang semula dipasang karena belum ada data, lalu perlahan disingkirkan begitu data hadir. Pertanyaannya kemudian, mengapa untuk fenomena eksistensial semacam penderitaan dan ujian hidup, kita masih merasa perlu mempertahankan variabel tambahan Tuhan Maha Pengasih yang sedang menguji, padahal ada penjelasan naturalistik yang sepenuhnya koheren dan bahkan lebih hemat asumsi?
Salah satu data paling menggugah dari sejarah sains adalah bahwa penderitaan manusia perlahan tapi pasti berkurang justru ketika kita berhenti memaknainya sebagai ujian kosmis dan mulai memperlakukannya sebagai masalah teknis. Ambil contoh, angka kematian bayi. Di masa sebelum ilmu kedokteran modern, kematian bayi sangat tinggi dan banyak tradisi keagamaan membingkainya sebagai bagian dari kehendak ilahi yang misterius. Namun seiring munculnya pemahaman tentang sanitasi, vaksinasi, dan perawatan neonatal, angka kematian bayi menukik drastis di banyak belahan dunia. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa pada tahun 1950, kematian balita global berada di kisaran 22%. Pada tahun 2021, angkanya tinggal sekitar 3,7%. Penurunan ini tidak terjadi karena umat manusia tiba-tiba lebih sedikit diuji, melainkan karena ilmu pengetahuan bekerja tanpa perlu menyentuh variabel Tuhan. Para dokter dan peneliti tidak bertanya, apa maksud ujian di balik infeksi ini? Mereka bertanya, bagaimana mekanisme bakteri ini dan apa antibiotik yang tepat? Perbandingan ini memperlihatkan sesuatu yang sering luput. Jika Tuhan adalah variabel penjelas yang aktif, maka berdoa dan mencari hikmah semestinya menghasilkan penurunan penderitaan yang lebih dramatis sepanjang ribuan tahun peradaban manusia. Namun data historis justru menunjukkan bahwa lompatan kesejahteraan mulai terjadi ketika metode empiris, bukan teologi, yang mengambil kendali. Tentu saja, penganut agama bisa mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan akal kepada manusia. Tapi sekali lagi, ini menambah langkah tanpa menambah ketepatan. Akal dan metode ilmiah sudah bisa dijelaskan melalui evolusi kognitif dan sejarah budaya manusia. Variabel Tuhan kembali menjadi perantara yang tidak diperlukan dalam rantai sebab akibat yang sudah utuh. Kembali pada analogi kucing, kita dapat menyegarkan ingatan bahwa pemilik yang baik akan membawa kucingnya ke dokter hewan saat sakit, bukan duduk bersilal merenungkan ujian apa yang sedang diberikan kepada si kucing. Jika suatu hari kita menemukan orang yang dengan sengaja memasukkan ular ke kandang kucingnya, lalu berkata, "Ini ujian cinta agar kucingku lebih tabah," kita tidak akan memujinya sebagai pemilik yang penuh kasih. Kita akan menilainya sebagai orang yang kejam atau mengalami gangguan mental. Penilaian moral kita sendiri, yang oleh studi psikologi moral Jonathan Haidt dan lainnya dipahami sebagai hasil kombinasi intuisi bawaan dan pembelajaran budaya, secara konsisten menolak tindakan merancang penderitaan bagi yang lemah dengan dalih cinta. Lalu mengapa penilaian yang sama tidak kita terapkan secara lurus kepada konsep Tuhan personal? Mungkin seperti yang dirangkum oleh para antropolog kognitif, ada firewall psikologis yang membuat otak kita memproses gagasan tentang Tuhan secara berbeda dibanding makhluk hidup lain, sehingga kontradiksi yang sama bisa bertahan tanpa terasa sebagai kontradiksi. Firewall psikologis itu antara lain adalah apa yang disebut para peneliti sebagai theological correctness. Sejumlah studi, termasuk yang dipublikasikan di jurnal Cognitive Science, menunjukkan bahwa ketika orang berteologi secara abstrak, mereka cenderung menyebut Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa tanpa batasan. Namun ketika diminta menceritakan bagaimana Tuhan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggambarkan Tuhan dengan keterbatasan-keterbatasan antropomorfik. Tuhan menunggu, Tuhan menguji satu persatu, Tuhan harus melihat dulu reaksi manusia sebelum memutuskan langkah berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan praktis, konsep Tuhan sering beroperasi dengan atribut yang jauh lebih terbatas ketimbang definisi resmi. Dan keterbatasan itulah yang membuat narasi ujian terdengar masuk akal. Sebab jika benar-benar Maha Tahu, Tuhan tidak perlu menguji untuk mengumpulkan informasi. Ia sudah memiliki seluruh data dari awal hingga akhir. Ujian dalam kerangka Maha Tahu total tidak lebih dari sandiwara yang hasilnya sudah diketahui oleh sang sutradara sebelum panggung dibuka. Banyak filsuf moral, termasuk Peter Singer dalam diskusi-diskusi tentang etika global, menyoroti fakta bahwa jika kita memiliki kemampuan untuk mencegah penderitaan tanpa mengorbankan sesuatu yang setara, kita memiliki kewajiban moral untuk melakukannya. Prinsip ini sangat mendasar dan secara luas diterima sebagai fondasi tindakan kemanusiaan.
Jika seorang anak tenggelam di kolam sedalam setengah meter di depan kita, kita tidak akan berdiri di tepi sambil berkata, "Ini ujian untuk membentuk karakternya." Kita akan langsung menolongnya. Sekarang, jika kita mengkalibrasi prinsip yang sama kepada sosok yang digambarkan memiliki kemampuan tak terbatas untuk mencegah penderitaan dan bahkan menciptakan semesta dari ketiadaan, maka kewajiban moral untuk menolong seharusnya tak terhingga pula. Kenyataan bahwa alam semesta tidak menunjukkan intervensi moral semacam itu, bahwa ia berjalan dengan hukum yang sama sekali tidak peduli apakah yang jatuh adalah batu atau bayi, mengarahkan banyak pemikir pada satu dari dua kesimpulan. Entah Tuhan tidak Maha Kasih seperti yang didefinisikan, atau Tuhan tidak ada dan yang ada hanyalah alam yang buta. Data dari astronomi dan geologi memperdalam gambaran ini. Bumi, planet yang katanya dipilih secara khusus untuk panggung ujian manusia, ternyata adalah tempat yang secara kosmis sangat ringkih dan acap kali brutal. Lebih dari 99% spesies yang pernah hidup di bumi kini telah punah, sebagian besar melalui peristiwa kepunahan massal yang tidak membedakan antara organisme sederhana dan kompleks, antara makhluk yang diuji dan yang tidak. Jika sejarah kehidupan adalah sebuah kurikulum, maka ini adalah kurikulum dengan tingkat kegagalan yang nyaris sempurna. Lempeng tektonik bergeser, menimbulkan gempa yang meratakan kota dalam sekejap. Meteorit datang tanpa peringatan dan mengubah iklim global. Tidak ada bukti bahwa peristiwa-peristiwa ini memuat parameter moral. Mereka hanya mematuhi hukum fisika. Dan justru karena itulah, mereka sepenuhnya bisa dijelaskan tanpa memerlukan variabel pengatur yang penuh cinta. Sampai di sini, kita sudah menelusuri banyak lapisan. Dari analogi kucing dan pemiliknya, data psikologi perkembangan, mekanisme seleksi alam, hingga distribusi penderitaan yang timpang dan prinsip pisau Occam. Sekarang mari kita sentuh satu dimensi yang lebih jarang dibahas dalam perdebatan awam, namun sangat tajam dalam literatur filsafat kontemporer. Argumen dari ketidakpercayaan yang resisten, atau yang dalam istilah teknisnya disebut reasonable non-belief. J.L. Schellenberg, seorang filsuf yang banyak menulis tentang ateisme, mengajukan pertanyaan bernas. Jika Tuhan itu Maha Kasih dan menginginkan relasi personal dengan setiap manusia, mengapa ada begitu banyak orang yang dengan tulus mencari, namun sama sekali tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang keberadaan Tuhan? Jika relasi personal itu penting dan Tuhan Maha Kuasa, maka seharusnya ia bisa menampilkan diri dengan cara yang tidak ambigu, setidaknya kepada mereka yang sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran. Nyatanya, survei global seperti yang dilakukan Pew Research Center menunjukkan bahwa persentase orang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama atau ateis terus meningkat di banyak negara, dan banyak di antara mereka adalah individu yang tumbuh dalam keluarga religius, belajar kitab suci, dan pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Keberadaan kelompok ini yang secara intelektual dan emosional terbuka, namun tetap tidak menemukan, menjadi anomali serius bagi hipotesis Tuhan yang aktif menguji sekaligus mencintai. Jika ujian dan tantangan adalah metode kasih, lalu mengapa ujian terbesar bagi sebagian orang justru berupa ketidakmampuan untuk percaya? Banyak skeptis menggambarkan ini bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai ketidakmampuan kognitif yang jujur. Mereka tidak bisa memaksakan otak mereka untuk menerima proposisi yang menurut data dan logika tidak cukup didukung. Sama seperti Anda tidak bisa memaksakan diri melihat naga di balik awan, meskipun seseorang menyuruh Anda percaya, demikian pula banyak orang melaporkan bahwa mereka tidak bisa mendeteksi kehadiran Tuhan personal apapun. Jika Tuhan memang nyata dan mengasihi, ia tentu memahami arsitektur otak yang ia ciptakan sendiri dan bisa dengan mudah menyediakan pengalaman atau bukti yang sesuai dengan cara otak itu bekerja. Ketika hal itu tidak terjadi secara universal, maka lagi-lagi data lebih konsisten dengan model alamiah. Setiap orang menggunakan sistem kognitif yang sama untuk mengevaluasi klaim, dan klaim tentang Tuhan tidak lolos filter bagi sebagian populasi.
Yang juga patut dicatat adalah bahwa penderitaan yang dimaknai sebagai ujian cinta seringkali secara sosial berfungsi melanggengkan ketidakadilan. Sejarawan dan sosiolog telah mendokumentasikan bagaimana narasi "ini sudah kehendak Tuhan" atau "ini ujian kesabaran" digunakan oleh penguasa dan elit untuk meredam protes terhadap struktur yang timpang. Kaum tani di era feodal diajarkan bahwa penderitaan mereka adalah ujian yang akan diganjar di akhirat. Budak di perkebunan diberitahu bahwa ketaatan dalam penderitaan adalah jalan menuju surga. Bukan kebetulan bahwa banyak gerakan pembebasan, dari abolisionisme hingga perjuangan hak-hak buruh, seringkali harus terlebih dahulu mendobrak teologi yang membenarkan status quo. Karl Marx menyebut agama sebagai candu rakyat, bukan dalam arti narkotika rekreasional, melainkan dalam arti obat penghilang rasa sakit yang membuat pasien tidak menuntut kesembuhan dari sumber penyakit. Data historis ini tidak membuktikan ketiadaan Tuhan, namun ia menunjukkan bahwa sistem kepercayaan yang menjejalkan penderitaan sebagai ujian cinta memiliki rekam jejak yang problematis dalam kaitannya dengan kemajuan sosial. Masyarakat yang belajar mengatakan ini tidak adil, mari kita ubah sistem, alih-alih ini ujian, mari kita tabahkan diri, adalah masyarakat yang akhirnya berhasil mengurangi penderitaan secara terukur. Sejauh ini banyak kalangan mungkin bertanya, apakah semua uraian ini terlalu berat sebelah? Apakah tidak ada data tandingan yang menunjukkan bahwa keyakinan religius justru meningkatkan resiliensi? Disinilah pentingnya membedakan antara efek psikososial dari praktik keagamaan dan klaim metafisik di baliknya. Penelitian memang menunjukkan bahwa meditasi, doa, dan kebersamaan jemaat dapat menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Namun, efek yang sama juga ditemukan pada meditasi sekuler, komunitas non-religius, dan praktik mindfulness berbasis klinis. Variabel aktifnya bukanlah Tuhan, melainkan mekanisme psikologis seperti dukungan sosial, pemberian makna personal, dan regulasi emosi. Para peneliti di bidang psikologi agama seperti Kenneth Pargamen mengakui bahwa benefits tersebut bergantung pada jenis coping religius yang digunakan. Coping yang kolaboratif dan aman cenderung membantu, sementara coping yang melibatkan kemarahan pada Tuhan atau perasaan dihukum justru memperburukan kesehatan mental. Artinya, narasi ujian sebagai cinta bukanlah formula yang universal menyehatkan. Ia bisa menjadi racun atau obat, tergantung interpretasi individu, yang sekali lagi menunjukkan bahwa variabel kritisnya adalah psikologi manusia itu sendiri, bukan entitas eksternal. Jika kita mundur beberapa langkah dan menatap utuh bentangan argumen yang telah terhampar, yang terlihat bukanlah sekedar kumpulan sanggahan acak, melainkan sebuah jalinan konsisten yang mempertemukan banyak jalur penalaran menuju satu titik simpul yang sama. Dari analogi sederhana tentang kucing dan ular, kita bergerak menelusuri biologi evolusioner yang menunjukkan bahwa penderitaan adalah konsekuensi langsung dari proses seleksi alam yang buta, bukan kurikulum personal yang dirancang dengan intensi. Dari situ kita menengok data psikologi yang merekam bahwa dosis ujian seringkali melampaui ambang adaptif dan berubah menjadi trauma yang merusak struktur otak, alih-alih membangun karakter. Lalu kita meneropong distribusi penderitaan secara global, menemukan pola yang sangat timpang dan acak, lebih cocok dengan deskripsi dunia yang tidak diatur oleh agen moral manapun. Kita juga membahas prinsip Occam, yang dalam sejarah sains berkali-kali menyingkirkan variabel supernatural karena terbukti tidak menambah daya jelaskan. Dan kita menutup dengan pengamatan bahwa efek-efek positif yang sering dikaitkan dengan religiusitas sebetulnya dapat diurai menjadi mekanisme psikososial yang bekerja tanpa memerlukan objek metafisik. Apa yang disodorkan oleh rangkaian data ini bukanlah satu bukti tunggal yang memukul telak, melainkan akumulasi konsiliensi, keselarasan lintas disiplin yang membuat hipotesis Tuhan penguji menjadi semakin tidak ekonomis sebagai penjelasan. Dalam sains, ketika sebuah teori terus-menerus harus ditambal dengan asumsi tambahan, setiap kali berhadapan dengan fakta baru, teori itu perlahan kehilangan kekuatan prediktifnya dan akhirnya digantikan oleh kerangka yang lebih sederhana serta lebih cocok dengan data. Hipotesis Tuhan Maha Kasih yang memberi ujian persis berada dalam posisi itu.
Ia harus menambahkan asumsi bahwa ujian adalah kebaikan tersembunyi, bahwa penderitaan ekstrim punya hikmah yang tidak terpahami, bahwa ketimpangan dosis adalah misteri ilahi, bahwa data empiris ketiadaan intervensi adalah bagian dari penghormatan terhadap hukum alam yang dibuat sendiri, dan seterusnya. Semakin banyak tambalan, semakin longgar dan tidak elegan penjelasan itu dibandingkan dengan model naturalistik yang cukup mengatakan alam semesta tidak personal, penderitaan adalah bagian dari dinamika sebab akibat yang kompleks, dan manusia adalah spesies yang kebetulan memiliki kapasitas untuk mengurangi penderitaan itu bagi dirinya sendiri dan sesama. Disinilah benang merah yang menghubungkan kembali kita pada premis paling awal video ini. Jika kita memelihara kucing, kita akan mengusahakan segala cara supaya kucing itu senang. Kita tidak akan menaruh ular di kandangnya untuk menguji atau memberi tantangan. Prinsip ini begitu mendasar, begitu tertanam dalam intuisi moral kita, sehingga tidak memerlukan pembenaran teologis apapun untuk diakui kebenarannya secara universal. Ketika kita memperlakukan penderitaan sebagai musuh bukan sebagai kurikulum, maka kita akan bergegas mencari solusi. Entah itu antibiotik, kebijakan publik yang lebih adil, atau dukungan psikologis, tanpa harus bertanya dulu apakah penderitaan ini adalah surat cinta kosmis. Dengan kata lain, bertindak seolah-olah tidak ada ujian ilahi justru membuat kita menjadi makhluk yang lebih etis, lebih responsif, dan lebih efektif dalam menciptakan dunia yang lebih sedikit menyimpan air mata. Apa yang sering dikhawatirkan dalam membayangkan dunia tanpa Tuhan adalah hilangnya fondasi makna. Namun data justru menunjukkan bahwa makna tidak menguap, ia bertransformasi. Makna bisa ditemukan dalam cinta yang diberikan manusia kepada manusia lain tanpa perantara, dalam pengejaran pengetahuan yang jujur, dalam solidaritas yang dibangun atas kesadaran bahwa kita semua berbagi kerapuhan yang sama di planet yang sama. Astronom Carl Sagan pernah menyebut bahwa kita adalah cara alam semesta untuk mengenali dirinya sendiri. Imaji puitis ini yang lahir dari data kosmologi bukannya merendahkan manusia, melainkan memberikan semacam kehikmatan sekuler, bahwa di tengah keheningan semesta yang maha luas, justru di pundak kitalah tanggung jawab untuk merawat satu sama lain diletakkan. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan, dan justru karena itulah kita harus saling menyelamatkan. Bagi banyak pemikir yang tersitir dalam diskusi panjang ini, Tuhan sebagai variabel tambahan bukanlah sesuatu yang perlu dilawan dengan amarah. Ia lebih menyerupai roda kelima di atas kereta yang sudah berjalan baik. Keberadaannya tidak menambah apapun pada pemahaman kita tentang mengapa gempa terjadi, mengapa bakteri bermutasi, mengapa otak bisa trauma, atau mengapa manusia bisa berempati. Ia adalah nama yang dilekatkan pada celah-celah yang belum terjelaskan, dan sejarah menunjukkan bahwa celah-celah itu secara bertahap selalu terisi oleh pengetahuan naturalistik, bukan oleh penegasan supranatural. Cepat atau lambat, pertanyaan-pertanyaan yang dulunya dijawab dengan Tuhan sedang menguji, kini dijawab dengan begini mekanismenya, dan begini cara kita memperbaikinya. Maka ketika seseorang bertanya, jika Tuhan mencintai hambanya, mengapa ia memberikan ujian dan tantangan? Jawaban dari seluruh akumulasi data ini sederhana, karena tidak ada Tuhan yang secara personal mengatur skenario ujian itu. Dunia berjalan sebagaimana adanya, dan penderitaan adalah hukum-hukum alam yang tidak memiliki intensi. Menambahkan Tuhan ke dalam persamaan tidak membuat penderitaan lebih bisa dipahami. Ia hanya menambah misteri baru tanpa menyelesaikan misteri lama. Sementara itu, manusia, dengan segala keterbatasannya, justru terus membuktikan bahwa tanpa perlu menyebut nama Tuhan, mereka mampu menyusun vaksin, membangun rumah sakit, merancang sistem sosial dan menciptakan ruang aman bagi sesama yang sedang terluka. Bukankah ini ironi yang menggugah? Makhluk fana yang tidak maha kuasa bertindak lebih selaras dengan definisi kasih ketimbang sosok maha kasih yang digambarkan dalam kitab-kitab. Tentu saja, mereka yang memegang keyakinan berbeda tetap dapat mengatakan bahwa semua ini, semua kemajuan sains, semua dorongan moral untuk mengurangi penderitaan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, bagi mereka yang memilih untuk tidak menambahkan variabel itu, penjelasannya sudah cukup dan dunia tetap dapat dijalani dengan penuh ketakjuban, kepedulian, dan makna.
Kita tidak perlu menunggu panggung ujian berakhir untuk mulai membahagiakan satu sama lain. Kita bisa mulai dari sekarang, dari hal-hal yang ada dalam jangkauan kita sendiri. Sama seperti kita tidak akan menunda membawa kucing yang sakit ke dokter hewan hanya untuk menunggu hikmah apa yang akan muncul dari penyakitnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu Anda menyimak rangkaian panjang ini hingga selesai. Topik ini memang tidak berat, dan kami menghargai kesediaan Anda untuk merenungkan berbagai data dan argumen dengan kepala dan hati yang terbuka. Jika Anda merasa diskusi semacam ini memperkaya perspektif, jangan lupa untuk memberikan apresiasi dalam bentuk like agar video ini dapat menjangkau lebih banyak pemirsa yang mungkin juga sedang mencari sudut pandang alternatif. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Silent Majority agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya, di mana kami akan terus menjelajahi pertanyaan-pertanyaan besar dengan cara yang tenang, berbasis data, dan menghormati kompleksitas pikiran manusia. Sampaikan pendapat, sanggahan, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Kami percaya bahwa percakapan yang sehat adalah fondasi dari masyarakat yang dewasa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi bagian dari mayoritas yang diam namun berpikir.